cuan lebih maksimal dan lebih santai hanya dengan melihat posisi candle. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara kita cuan lebih maksimal dan lebih santai dengan memahami posisi candlestick atau candlestick pattern. Tentunya cara ini insya Allah sangat akurat dan bisa kita gunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa yang akan datang. Pada materi ini saya membagi pada 3 bagian video. Pada video yang pertama ini kita akan belajar tentang memahami psikologis yang terjadi di balik candlestick. Jadi candlestick itu terbentuk karena di situ ada jual dan ada beli. Pada candlestick tergambarkan mana yang paling kuat, apakah pembelian ataupun penjualan. Yang tentunya jika yang banyak itu pembelian, maka harga akan naik. Dan sebaliknya, jika yang terbanyak itu adalah penjualan, maka harga akan turun. Dan video kali ini kita akan mempelajarinya. Yang pertama yaitu candlestick menggambarkan performa harga per satu waktu. Menitan, jam, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Jadi, pada satu satuan candlestick ini itu menggambarkan satu waktu. Kita bisa memilih untuk menampilkan pada menitan, jam, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dengan pola bacaan yang sama. Pada satu satuan candlestick ini terdapat data opening, harga saat opening, harga tertinggi, harga terendah, dan harga saat penutupan. Kita coba lihat pada contoh yang ada di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini kita melihat ada candle yang berwarna hijau dan berwarna merah. Kita bisa melihat ada body candle atau badan candle dan juga ada sumbu atas dan sumbu bawah. Saya biasa menyebut dengan sumbu. Teman-teman boleh terserah teman-teman ingin menyebut dengan sebutan apa. Yang paling penting adalah kita memahami psikologis yang terjadi di balik candle. Kita coba contohkan pada candle yang berwarna hijau. Pada candle yang berwarna hijau ini kita bisa membaca yaitu harga saat opening dia berada pada harga di bawah body candle. Jadi jika candle yang berwarna hijau harga opening ada pada di bawah body candle, kemudian dia sempat turun sampai mencapai di harga terendah sehingga membentuk sumbu bawah. Akan tetapi dia melakukan perlawanan sehingga harganya naik sampai pada harga tertinggi. Sampai pada harga tertinggi sehingga dia membentuk sumbu atas. Namun akan tetapi kenaikannya rupanya tidak kuat sehingga dia melakukan perlawanan dan membentuk penurunan harga sampai pada saat penutupan market, pada saat penutupan candle ini, dia mencapai harga penutupan di harga sini, yaitu di body candle yang di atas. Jadi untuk candle yang berwarna hijau, kita membaca harga opening ada pada body candle di bawah, dan harga close ada pada body candle yang di atas. Sumbu atas ini, sumbu atas yaitu menggambarkan harga tertinggi. Dia pernah mencapai harga tertinggi sampai harga sekian, akan tetapi harganya turun kembali. Dan sumbu bawah ini menggambarkan harga terendah. Dia pernah mencapai harga terendah, akan tetapi dia melakukan perlawanan sehingga harganya naik lagi ke atas. Kemudian untuk
candle yang berwarna merah, cara membaca sumbunya sama, yaitu harga tertinggi di sumbu atas dan harga terendah di sumbu bawah. Kemudian harga opening, nah di sini bedanya. Pada candle yang berwarna merah, harga opening ada pada body candle di atas dan harga saat penutupan ada pada body candle yang di bawah. Jadi, pada saat pembukaan, harga saham ini menunjukkan pada harga sekian, kemudian dia sempat naik di harga di atas open, kemudian dia melakukan perlawanan berbalik arah sehingga harganya turun ke bawah sampai dia mencapai harga terendah, kemudian dia melakukan perlawanan ke atas, dan pada saat penutupan dia tutup di harga bawah opening, sehingga dia membentuk candle seperti ini. Begitu. Jadi bedanya candle yang berwarna merah dan berwarna hijau adalah jika candle yang berwarna hijau, harga opening ada pada bagian bawah body candle dan harga saat penutupan ada pada body candle yang di atas. Sebaliknya, jika candle yang berwarna merah, harga saat opening ada pada body candle yang di atas dan harga saat penutupan ada pada body candle yang di bawah. Kemudian, membaca candlestick pattern. Bagi saya, sebuah candlestick itu menggambarkan pertarungan antara pembeli dan penjual. Pada sebuah saham, tentu ada orang yang ingin beli dan ada orang yang ingin jual. Jika orang yang ingin beli ini mendominasi sebuah saham, maka harga akan naik. Akan tetapi, jika orang yang ingin menjual ini lebih banyak dan orang yang ingin menjual ini mendominasi saham tersebut, maka harganya akan turun. Ini adalah hukum supply and demand. Bagi saya seperti itu. Jadi setiap saya melihat sebuah candlestick yang tergambarkan bagi saya, mana yang lebih mendominasi, apakah pembeli yang mendominasi ataukah penjual yang lebih mendominasi. Jika yang lebih mendominasi itu adalah pembeli, maka yang terjadi candle yang berwarna hijau. Sebaliknya, jika yang mendominasi itu adalah orang yang ingin menjual, maka orang yang ingin menjual ini menang sehingga harga sahamnya merah atau terbentuklah candle merah. Mari kita pelajari. Pada candle yang berwarna hijau ini, di sebelah kiri ini pada saat pembukaan market atau pembukaan candle ini harganya ada di harga body yang di bawah. Kemudian pertarungan antara pembeli dan penjual, ternyata pada saham ini lebih banyak pembelinya. Orang yang beli lebih banyak ketimbang orang yang menjual, sehingga harga sahamnya naik. Harga sahamnya naik sampai dia pada harga paling atas di candle ini. Namun, pada saat harga di atas, pada saat candle ini mencapai harga di atas, ternyata orang yang beli ini kalah dengan orang yang menjual. Jadi, harganya turun ke bawah. Maksudnya adalah pada saat harga mencapai di titik atas, ternyata penjual datang lebih banyak ketimbang pembeli, sehingga terjadi penurunan harga. Sampai pada saat penutupan candle, terjadi penutupan di sini. Nah, pada candle ini kita bisa membaca bahwa pembeli lebih banyak ketimbang penjual, sehingga membentuk atau menggambarkan sebuah candle yang bisa kita tarik kesimpulan strong buyer, pembeli yang lebih menang. Kemudian pada candle yang berwarna hijau yang di sini, kita bisa melihat pada saat opening candle di harga pada body yang di bawah, kemudian datang pembeli banyak sehingga harganya naik karena
pembeli lebih banyak dan mendominasi ketimbang penjualnya, maka harga naik ke atas. Lalu kemudian pada saat harga mencapai di pucuk sumbu atas, ternyata datang penjual yang jumlahnya lebih banyak ketimbang pembeli. Sehingga terjadilah pembalikan arah. Dari yang harga pucuk di atas, dia melakukan penolakan atau rejection sampai pada penurunan harga di sini. Nah, pada candle ini kita bisa membaca yaitu pembelian yang lemah. Jadi pembelinya lebih lemah ketimbang penjualnya. Kemudian pada candlestick yang berwarna merah, kita bisa membaca pada saat opening, harga saat opening ada di body candle yang di atas. Dan harga saat closing ada pada body candle yang di bawah. Pada candle ini kita bisa membaca bahwasanya penjual lebih mendominasi ketimbang pembeli. Sehingga tergambarkan candle berwarna merah. Harga saat opening ada pada garis di sini. Ada pada titik di sini. Kemudian harga sahamnya sempat naik sedikit sehingga membentuk sumbu atas. Lalu kemudian datang penjualan yang begitu masif sehingga menyebabkan harga saham turun ke bawah, dan pada saat penutupan candle dia tertutup pada body candle yang di bawah. Pada candle ini kita bisa membaca yaitu penjualan yang sangat masif dan mendominasi, sehingga menggambarkan candle yang berwarna merah dengan body yang lebar atau body yang lebih besar. Kemudian pada candle merah yang di sebelah kanan ini, kita bisa melihat pada saat opening candle atau opening market, harga sahamnya berada pada di titik sini, kemudian dia harganya sempat turun ke bawah karena penjualan yang sangat masif atau penjual yang lebih mendominasi. Kemudian pada saat harganya mencapai pada sumbu bawah, datang pembelian yang sangat masif, sehingga menyebabkan harga sahamnya naik dan membentuk candle sumbu bawah yang panjang. Sehingga harga sahamnya naik, walaupun naiknya dia tidak melebihi harga opening. Harganya naik tetap di bawah harga opening, sehingga menggambarkan candlestick dengan body candle yang kecil dan sumbu bawah yang panjang. Pada candlestick ini kita bisa membaca bahwasanya terjadi pembelian yang masif, walaupun tetap penjualan lebih mendominasi daripada pembelian. Akan tetapi kita bisa membaca ada perlawanan harga. Ada perlawanan harga yang menyebabkan harganya naik ke atas, kemudian karena waktunya mepet dengan waktu penutupan market atau penutupan pasar, sehingga harganya tidak sampai untuk naik lagi di atas harga opening. Jadi dia sudah keburu market tutup dan harganya masih di bawah harga opening. Biasanya candle seperti ini akan ada perlawanan di hari esoknya. Kita lanjut lagi. Kemudian pada candle hijau yang ada di depan kita ini, kita akan coba membaca pada candle hijau yang ada di depan kita ini. Dari candle yang sebelah kiri, ini menggambarkan pembelian yang kuat, yaitu kita melihat body candle yang panjang, kemudian sumbu yang pendek. Ini menggambarkan pembelian yang kuat.
Lalu pada candle yang tengah ini atau sumbu bawah yang panjang, di sini kita bisa menggambarkan pembeli yang lemah, yang cukup lemah dengan body candle yang pendek dan sumbu bawah yang panjang. Yaitu kalau kita gambarkan saat opening harga di sini, kemudian dia sempat turun sampai harga bawah dan ada pembelian yang masif sehingga sampai pada harga di atas harga opening. Tapi biasanya pada candle yang seperti ini itu hari esoknya dia akan lanjut kenaikan, karena pada hari di candle ini dia ada penolakan harga atau pembalikan arah dari harga rendah, kemudian tiba-tiba ada pembelian yang sangat masif sehingga harganya naik, lalu jam market tutup sehingga kenaikannya hanya bisa sampai kenaikan harga segini, dan biasanya akan dilanjut lagi ke kenaikan hari esoknya. Kemudian pada candle yang kanan sini yaitu sangat lemah, menggambarkan candle dengan penjual yang sangat lemah. Di sini kita coba baca, yaitu pada saat pembukaan market harganya ada di sini, kemudian dia sempat naik ke harga tertinggi sehingga membentuk sumbu panjang dan harganya turun ke bawah karena tiba-tiba datang penjualan yang sangat masif sehingga harga tertinggi turun sampai harga bawah dan ditutup market dengan harga penutupan di atas harga opening. Biasanya candle seperti ini menandakan bahwa pesta sudah selesai. Artinya ada kemungkinan di hari esoknya dia akan lanjut penurunan atau penjualan akan lanjut di hari esoknya. Kemudian pada kotak di sebelah kanan ini kita bisa sebut candle doji. Pada candle doji ini menggambarkan kepada kita tidak ada keputusan karena harga opening dan harga closing di titik yang sama. Kita coba baca, yaitu pada saat opening harganya ada di sini, kemudian datang penjualan yang sangat masif sehingga harganya turun ke bawah, dan kemudian datang pembelian yang sangat masif sehingga harganya naik ke atas. Lalu pada saat harga di pucuk, harga di atas, datang pula penjualan yang cukup besar, yang sama besarnya sehingga harganya turun ke bawah, sehingga pada saat penutupan berada pada titik saat opening. Di sini menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada keputusan di candle doji. Kemudian pada candle yang berwarna merah yang lebih dominan penjualan. Kita mulai dari sebelah kiri, yaitu candle merah dengan body yang panjang dan sumbu yang pendek. Ini menggambarkan penjualan yang cukup kuat karena digambarkan dengan body yang panjang. Kita coba baca, yaitu saat opening market di titik sini, kemudian dia sempat naik sedikit dan turun ke bawah, kemudian dibawa lagi naik ke atas, akan tetapi naiknya tidak sampai pada titik di atas opening sehingga terbentuk body candle yang panjang. Di sini menggambarkan penjualan yang sangat kuat. Kemudian pada candle yang di tengah sini penjualan yang lemah. Opening di sini, kemudian harga sempat naik ke atas dan turun lagi ke bawah karena ada penjualan yang cukup masif, sampai pada penutupan ada di body candle paling bawah. Pada
candle yang seperti ini menggambarkan kepada kita ada kemungkinan keesokan harinya harga tetap merah karena masih lanjut penurunan. Ada kemungkinan seperti itu. Lalu pada candle yang sebelah kanan ini menggambarkan kepada kita bahwa penjualan yang sangat lemah. Kita coba baca, yaitu pada saat pembukaan market harga ada di sini. Kemudian ada penjualan yang cukup banyak sehingga menyebabkan harga sahamnya turun di harga bawah. Lalu kemudian tiba-tiba terjadi pembelian sangat banyak sehingga menyebabkan harga sahamnya naik ke atas dan ditutup saat penutupan market harga di sini. Pada candle yang seperti ini ada kemungkinan di hari esoknya akan terjadi lagi pembelian yang sangat masif karena di hari ini misalkan pada candle ini terjadi pembelian hanya sampai di harga segini dan waktu marketnya tidak cukup sehingga harganya hanya sampai sanggup pada harga segini. Lalu kemudian pada candle doji sama seperti candle doji warna hijau, yaitu tidak ada keputusan. Kesimpulannya adalah candlestick menunjukkan dominasi antara pembeli dan penjual. Jika pembeli lebih banyak, maka candle yang tergambar yaitu candle hijau atau kenaikan harga. Lalu sebaliknya, jika penjualan lebih banyak ketimbang pembelian, tergambar adalah candle berwarna merah atau penurunan harga saham. Kemudian poin yang kedua, perhatikan body, shadow, dan rasio antara ukuran body dibanding shadow. Jadi kita perhatikan seberapa besar atau seberapa panjang bodinya, kemudian sumbunya, kemudian ukuran sumbu dan bodinya seberapa besar, itu juga menggambarkan psikologis market di balik candle tersebut. Dan sekian dari saya, kita lanjut di video selanjutnya.